Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri dengan NIM 2406412228 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kartika dengan NIM 240641069. Perkenalkan, nama saya Nuka Nurijana dengan nomor NIM 2406411065. Perkenalkan, nama saya Sally Apriliana dengan NIM 2406411166. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai supplier sedotan, plastik, dan tali rafia. Ikutin terus ya. Dadah. Olha só minha boboteia, tu nunca prestou atenção. No bico do fuzil, toma só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Edi dan Ibu Upi. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Amelia Putri dari Prodi PGSD dan teman saya Sally Apriliana dari Prodi PGSD juga. kami dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kemudian saat ini saya sedang melaksanakan tugas akhir semester sehingga bermaksud melakukan wawancara terkait usaha berbagai plastik, sedotan, dan tali rafia kepada Bapak Edi. Pada kesempatan ini izinkan saya juga memperkenalkan narasumber wawancara, yaitu Bapak siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Supriyatno. Iya, baik. Jadi ini yaitu selaku pemilik usaha plastik dan sedotan dan tali itu yang telah Bapak jalankan selama ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang usaha, proses penjualan konsumen, dampak lingkungan, serta kendala dan harapan ke depan. Seluruh informasi yang Bapak sampaikan akan digunakan hanya untuk keperluan akademik saja. Apabila Bapak berkenan, kita bisa memulai wawancara sekarang ya Pak? Boleh. Ya, baik. Izin ingin mewawancarai Bapak terkait usaha supplier plastik, sedotan, dan tali rafia ini. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha sebagai supplier plastik, sedotan, dan tali rafia ini Pak? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai 2026 ya? Alasan Bapak memilih menjalankan usaha sebagai supplier ini gimana itu Pak alasannya? Ya, karena kebutuhan pokok masyarakat sih. Lebih cepat kayak gitu untuk ke pasarannya gitu, kalau untuk perplastikan itu. Baik. Bagaimana sih awal mulanya tuh usaha supplier ini bisa berkembang gitu Pak? Awal mulanya tuh gimana gitu? Apakah dari yang kecil dulu gitu? Coba Pak dijelaskan. Ya awal-awalnya sih ikut sama saudara kayak gitu. Terus ya jadi berkembang sampai punya sendiri kayak gini. Ya usaha kecil-kecilan kayak ginilah kayak gitu. Ya sampai sekarang jalanin sendiri, nggak ngikut sama orang. Waktu dulunya kan masih ikut sama orang, jadi ya masih ketergantungan sama orang lain kan. Tapi kalau semuanya sekarang ya milik sendiri. Iya kayak gitu. Apakah usaha ini merupakan usaha sampingan atau memang utama? Usaha utama. Usaha utama. Produk apa aja nih Pak yang disediakan? Kan tidak hanya sedotan aja tuh. Apa saja? Yang disediakan di sini sedotan, tali rafia, sama perplastikan alfa sama putilang. Tapi untuk perplastikan juga yang untuk pemesanan aja. Untuk yang di sininya sih ya 2 item, cuma sedotan sama tali rafia itu yang di tempat ini yang ini. Baik. Dari mana sih Bapak memperoleh produk-produk tersebut gitu tuh? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, dari Solo. Dari Solo, Jawa Tengah. Iya. Bagaimana sistem distribusi produk pada pelanggan Bapak gitu? Pemesanannya tuh kayak langsung ke toko-toko atau pasar ke pasar atau dari online gitu? Dari lewat handphone gitu. Dulunya sih ya emang saya ke pasar-pasar dulu. Ya terus sudah mengenal sama orang-orang toko jadi sekarang ini kita lewat melalui WhatsApp aja gitu. Orang toko kalau semuanya pengen minta ya melalui WhatsApp, terus ya besoknya dikirim gitu. Terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah pembelian gitu Pak, yaitu jumlah besar mendapatkan harga yang lebih murah atau bagaimana dari yang Bapak berikan gitu harganya? Ya sistem saya di sini kan sebagai distributor ya harus bisa ngimbangin untuk yang di lapangan. Kalau semuanya kita ngambilnya besar ya nggak bisa namanya jadi sistem distributor, jadi kita ya sedang lah
biar buat di pasarannya lebih maju kayak gitu. Siapa saja konsumen utama dari usaha supplier ini? Kayak konsumennya itu untuk siapa? Biasanya kan untuk pedagang toko plastik atau siapa gitu? Ya utamanya sih toko plastik. Iya. Sama kelontongan sama ini apa namanya? Itu Frozen food biasanya. frozen food sama sembako kayak gitu. Ya kawan-kawan. Gimana cara Bapak memasarkan gitu seperti lebih sebagai supplier itu Pak? Maksudnya itu kemasan ini dilakukan secara langsung atau bagaimana? Secara langsung. Apakah Bapak menggunakan media sosial atau platform pemasaran? Apakah itu tadi? Bagaimana respon konsumen terhadap layanan Bapak berikan gitu, responnya bagaimana, kayak baik atau tidak gitu? Ya alhamdulillah baik ya, berjalan ya bagus. Iya. Menurut Bapak bagaimana dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan? Ya untuk dampak plastik di lingkungan sih ya karena Setiap kali pemakaian ya? setiap kali pemakaian dibuang sih, jadi ya enggak di sini aja, jadi ke konsumen tuh. Iya. Sekali pakai gitu Sekali ya? pakai, iya sekali pakai. Jadi dikelola dengan baik lagi. Iya. Apakah ada upaya yang Bapak lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan ini gitu Pak? Bagaimana? Kalau mengurangi lagi yang pemasokannya dari pabriknya nantinya. Ya untuk ke situsnya ya tergantung konsumen. Iya. Tergantung konsumen ya. Berarti Iya. apakah konsumen memulai memperhatikan lingkungannya gitu? Nah, yang memperhatikan kadang-kadang yang enggak gitu. Iya. Oke. Apakah Bapak mendukung program pengurangan sampah plastik Pak? Mendukung atau tidak gitu, melalui program pengurangan sampah plastik ini? Ya mendukung aja. Iya. Tetapi tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi gitu Iya. ya. Baik. Apa kendala utama yang Bapak hadapi sebagai supplier ini? Kendalanya seperti harga atau kenaikan gitu Pak? Ya seperti harga kadang-kadang naik turun gitu, untuk harga pastikan gitu, jadi nggak stabil kan, nggak segitu aja ada naik turunnya itu untuk harga tuh. Jadi bagaimana nih caranya Bapak mengatasi kendala tersebut? Apakah menyesuaikan harga atau bagaimana? Ya tetap menyesuaikan untuk yang di lapangan sih ya, karena kita yang orang bisnis kan cari yang murah sih, walaupun tetap kita naik ya tetap stabil aja. Iya, di lapangan sih untuk harganya. Kemudian apakah ada rencana pengembangan usaha supplier untuk kedepannya ini Pak? Ya pengennya sih Kedepannya kan Iya. pengen lebih luas lagi gitu. pengen lebih besar kayak gitu, pengen lebih maju kayak gitu. Kalau sekarang ini kan lagi sistemnya kan perintis itu. Iya. Jadi apa harapan Bapak terhadap usaha supplier ini di masa depan gitu? Harapannya supaya berkembang gitu. Ya harus betul ya rajin lah gitu. Intinya sih dan pengen maju gitu. Iya, lebih semangat gitu. Baik, kepada Bapak Edi dan Ibu Upi, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sudah Bapak dan Ibu berikan untuk informasinya. Usaha membantu dalam penyelesaian tugas akhir semester saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kata-kata yang kurang berkenan gitu. Dan semoga usaha yang Bapak jalankan semakin lancar, berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bapak Edi ini menjalankan usaha sedotan plastik dan tali rafia ini sejak tahun 2019 hingga sekarang. Awalnya beliau ini hanya ikut dengan saudara, tetapi beliau sekarang berhasil membangun usaha ini sendiri, yang stok barangnya itu dikirimkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Alasan beliau memilih usaha ini itu karena ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan penjualannya sangat cepat di pasaran. Jadi, sistem pemasaran dilakukan melalui pasar-pasar dan WhatsApp. Untuk melayani berbagai pelanggan, usaha ini mengutamakan kualitas dan kecepatan pengiriman dengan harapan dan dapat memperluas dan menambah variasi produk di masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.